semuanya, selamat hari Senin. Saya Karus, kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Mojok yuk, kita yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi kekepoan netizen ya. Menjadi perhatian-perhatian, ada apa nih selanjutnya, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih berkaitan dengan pasangan yang gosipnya ya diduga akan segera melangsungkan pernikahan di bulan-bulan inilah ya gitu ya. Tanggalnya kan udah bocor dikit sih, tapi kayaknya masih dirahasiakan, yaitu tentang Luna Maya dan Maxim. Kemarin dalam sebuah wawancara itu Luna sempat cerita bahwa sebelum dilamar sama Maxim, dia juga pernah dilamar sama cowok juga gitu ya kan, bahkan menjalani hubungan itu 2,5 tahun. Cuman dia ngerasa pada saat itu ketika dia terima lamarannya ya karena kayak dikejar waktu, harus nikah gitu, tapi dia ngerasa kayaknya kurang seret. Jadi intinya sebenarnya beda ya sama yang sekarang sama Maxim tuh, kayaknya emang udah mantep banget. Nah, tapi netizen jadi kepo, sapose gitu, karena emang dirahasiakan sama Luna, nggak ada yang tahu. Tapi tetap aja ada yang menebak-nebak. Kita lihat dulu cuplikan wawancaranya dan siapa cowok yang ditebak oleh netizen itu. Berikut ini. Tadi aku baru tanya, jadi orang nebak-nebak siapa sih? Soalnya waktu kita pernah wawancara Luna di Bali itu kan ya, itu dia lagi teleponan sama siapa? Apa yang itu? Aku jadi tanya, kapan sih jadiannya si Maxim sama Luna? Ternyata bulan Mei 2023. Jadi pantesan kalau bulan Mei ini juga digadang-gadang menjadi hari besar selanjutnya ya, bulan besar selanjutnya. Komentar netizen coba kita baca. Ini netizen kayaknya lebih jago deh soal menebak-nebak, dan ini ya Hajimu kayaknya nih orang Jepang yang persis kayak yang dibilang Luna baru nikah bulan lalu. Pernah kelihatan beberapa kali liburan bareng Luna si Hajimu. Yang berikutnya 2,5 tahun kayaknya Hajimu dan udah nikah bener, ya ampun. Tahu loh, kamu kalah sama netizen ini. Coba yang berikutnya. Aku sampai sekarang follow Hajimu karena aku ngikutin Haji Luna di antara perseteruan Rio Luna, kan ada beberapa cowok yang digosipkan dekat gitu ya, dan benar Haji barusan nikah sama ceweknya di Jepang. Berikutnya keren banget sih ini netizen, ya ampun kalau udah fans garis keras gitu ya, sampai detail-detail kecil gitu. Karena kabarnya tahun 2022 ada tuh ya fotonya ya, ada merayakan tahun baru di akhir tahun 2021 menuju 2022 gitu ya. Oke, ini sosoknya nih seorang pengusaha asal Jepang. Tapi bukan itu, ya udahlah, ini kan cuman kita penasaran aja. Yang terbaru dari postingan Luna Maya adalah dia akhirnya posting momen bridal showernya yang sebetulnya sudah digelar di tanggal 18 sampai 19 April kemarin di Shanghai. Beda emangnya kan ya kan. Ini mungkin ini momen-momennya ya. Yang kemarin kita tebak itu yang udah diposting beberapa temennya ya, memang dia bridal shower di Shanghai. Kayaknya memang pasangan ini berharap momen penting dalam kehidupan mereka itu dilakukan secara private, intimate gitu ya. Kita doakan yang terbaik buat Luna and Maxim. Komentar netizen coba kita baca. Gini ya, kalau dapat calon suami nggak hasilnya. Astaga. Oh, yang berikutnya. Siapa maksudnya? Akhirnya yang ditunggu-tunggu wanita se-Indonesia melihat Luna happy gitu dengan pasangannya. Nggak apa-apa, tidak cepat-cepat, yang penting tepat, lancar sampai hari H kalian berdua. Luna dicintai maksimal. Wes. Yang berikutnya, padahal bukan siapa-siapanya Mbak Luna, tapi aku sebahagia ini. Lanjut. Baru kali ini nangisin orang yang mau nikah, fix aku bakal pakai baju kondangan meskipun cuma nontonin mereka nikah di TV. Ini masalahnya, dia mau menikahnya tuh di TV atau di mana gitu ya. Tapi aku juga pengen lah pakai baju. Enggak ya, aku pengen kepo deh. Oke, baik, kita langsung menuju kita kepo lagi ke bintang tamu kita selanjutnya. Kemarin dia posting nih Kang Sule ya kan. Kan Kang Sule suka posting juga kegiatan keluarganya. Kemarin posting ulang tahunnya Pudel. Tapi ternyata dari video itu, banyak komentar netizen kemana-mana. Salah satunya adalah mengomentari menantunya Mahalini. Dan juga jadi kepo, beneran nih Kang Sule berharap Pudel segera menikah. Iya, kita lihat dulu profilnya Kang Sule berikut ini. Kita ketemu lagi sama Kang Sule. Assalamualaikum Kang Sule. Ini saya mohon maaf pakai kacamata. Kenapa sih? Karena kalau pakai kaca spion kan gini. Kalau ini lah agak-agak ya, dikit kalau lah. Pakai kaca spion kelihatan semua itu yang ada di depan situ Kang Sule ya. Apalagi kaca nako gede banget ya. Oke Kang Sule, ini kita mau kepo-kepo nih ya. Iya. Kemarin ada artikelnya, kesal dihujat warganet. Tuh Mahalini akhirnya curhat juga di sosial media broadcast. Dia bilang emang paling benar itu cucunya Kang Sule itu diumpetin aja wajahnya daripada mengundang orang komentar kadang-kadang mungkin nyakitin ya. Nih, udah paling benar kalau ada acara keluarga Selina diumpetin banget aja. Kalau ada Selina pun ya udah keliatin kayak nggak ada aja daripada diurusin sama netizen. Maaf aku sensi banget, kesel, maklumin aja ya ibu-ibu baru ibu baru jadi masih sensian. Gara-gara apa sih?
gara-gara pas ulang tahun Pudel mungkin ada kelihatan itu ya. Bukan gara-gara ya netizen itu pengen tahu lah. Pengen tahu. Selina tuh kayak seperti apa yang akhirnya ya mungkin dihujat. Tapi kalau kesel sih enggak. Itu waktu dia bikin juga kita lagi sebelahnya. Lagi sebelahnya dia juga ketawa-ketawa senyum-senyum. Apa sih yang bikin yang kita duga ini pemicunya gara-gara ini ada video ini. Lagi foto bareng, Selinanya nangis terus begitu ya dibantuin mbaknya jagain gitu. Terus banyak netizen yang komen-komen. Kayak apa sih videonya coba kita lihat yang berikut. Komentar netizennya apa sih coba kita baca ya. Netizennya ada banyak komentarnya, cuman ini mungkin yang ngeselin kita baca ini. Yang ngejas belum ngerasain jadi ibu ya, gini misal ini yang mendukung yang berikut. Kalau sama netizen artis itu harus sempurna, nggak boleh ada kalau celah semur jengkol. Dengan dalih namanya juga artis harus siap dikomentari, padahal emang netizennya mental pembuli. Buliannya kayak apa, ada nggak komentar? Kita lihat. Biasanya kalau anak nangis yang gendong ibu mertua atau ibu sendiri kan dia nggak punya, kasihan nggak ada yang ngajarin ngurus anak, ini juga yang bantuin. Ada lagi, kenapa sampai begini? Mungkin belum siap jadi ibu, sifat keibuannya belum ada, harusnya sih bisa belajar sendiri gitu. Yang berikut ada lagi. Dan kita pilih yang paling mending ya. Aduh, untung zaman dulu belum ada sosial media ya. Iya, tapi kadang-kadang mereka juga nggak pernah lihat seharusnya bayinya digendong sama ibu mertua. Kan saya nggak ada ibu. Berarti salah Kang Sule. Kenapa Mahlini nggak punya ibu mertua baru ya kan? Tapi aku bukan membela ya, tapi aku itu tuh posisi ya mau dipoto kalau nggak salah. Iya. Nah terus aku mau gendong, terus dia mau kasih dulu ke babysitternya karena saya kan rokok. Oh iya. Takutnya bau. Iya, itu tuh ngasih kesini selempang gitu, baru saya gendong. Gitu. Memang sebelumnya itu sebelum ada video itu saya mau gendong dia, terus pas tanggung mau foto. Gitu. Emang mau. Ya makanya saya kan ngeloyong ngambil tuh emang udah mau ngambil, cuman dikasih dulu ke babysitternya karena mungkin dia ngasih ke akunya ada ketakutan atau apa gitu. Ya, lebih hati-hati lah. Banyak netizen yang menduga, oh kalau bayi nangis kok langsung dikasih ke orang gitu ya, bukannya didiemin sendiri, kok digendong ibunya nangis gitu ya. Nah kita tuh santai itu karena ya kita udah tahu ya memang netizen tuh ya seperti itu, yang dicarinya itu ya yang dilihat mereka dari sisi video gitu. Iya. Kan mereka nggak hidup bareng sama kita, nggak tahu bagaimana gitu. Nggak 24 jam ya. Yang tahu saya, setiap saat saya video call, saya telepon, lu jangan lagi ngurus kok. Lagi ngurus kan emang ya. Iyalah. Tapi itu akhirnya kan bagian part itu akhirnya dipotong gitu, diupload lagi sama Kang Sule. Emang permintaan atau biar nggak ribut atau gimana? Yang mana? Yang tadi, part yang tadi itu kan dipotong kan ya? Iya, itu, akhirnya dipotong gitu. Ada itu potongan-potongan. Sebelumnya tuh saya ada teriak, sini aku gendong. Gitu. Kan itu nggak ada. Iya, itu dipotong netizen. Ya itu kan udah biasa hal-hal seperti itu. Tapi Mahlini sendiri pas baca itu gitu, namanya juga ibu-ibu kan. Kesel pasti, karena dia seorang perempuan lah gitu kan. Dia tuh merasakan bahwa kok gini banget ya gitu ya. Ya kita sebagai orang tua yang ngasih tahu, udahlah yang kayak gitu nggak usah dipikirin ya. Iya, yang penting kamu didik anak yang baik, udah tunjukkan aja. Ada yang bilang soalnya gini, makanya sibuk ngurusin badan sih gitu, nggak ngurusin anak, ada yang komentar kalau itu gitu. Mah komentar orang yang iri biasanya. Ya karena badannya balik lagi udah. Karena saya bilang, Mahlini itu kalau misalkan nanti sudah menikah, gitu ya, sudah menikah, kamu harus tetap cantik untuk suami kamu. Oh itu memang pesannya juga. Iyalah, jangan sampai baru lahir anak satu udah pakai daster terus lahak ke bawah, sobek-sobek. Jangan, harus tetap menyajikan yang terbaik untuk suaminya. Kang Sulema mantep banget ya, maksudnya Mahlini nggak ada nggak ada ibu mertua yang bisa memberi pengalaman untuk dalam pengasuhan anak, tapi tetap kan ada bapak mertuanya yang tetap perhatian. Iya, kan kalau nyusuin tetap sama Mahlini, masa sama babysitternya? Ya kan nggak mungkin. Kalau Iki sendiri, maksudnya ya melihat bahwa ya orang jadi perhatian banget atau jadi komen banget gitu, Ikinya gimana? Ya kalau dalam ngurus anak itu mereka gantian. Kadang-kadang kalau Lininya lagi tidur itu pas banget saya lagi video call, dia lagi ngurusin jamnya. Lini kemana? Oh Lini tidur karena dari tadi udah ngurusin. Jadi ya sayang banget lah sama istrinya ini. Jadi capek-capeknya mereka berdua kan nggak ada yang tahu gitu. Iya betul. Tapi buat Kang Sule dan keluarganya kan memang keluarga yang sering bikin konten gitu ya. Kan Lini dan Iki kan maunya memang anaknya nggak dipublish dulu. Ini juga pesan juga ke kalian, menjadi concern kalian supaya nggak bocor-bocor gitu wajah. Ya, sebetulnya kita tuh nggak bikin konten, cuman mengabadikan saja sih. Kalau bikin konten tuh kita ada skenario, kamu harus begini, harus kamu begini, itu baru konten. Kalau ini kita di videoin, jalan, ketemu mereka, lihat mereka, ya udah.
kita dokumentasi, kita dapat dokumentasi, terus kita dapat uang juga kan, why not? Iya, Kenapa betul. kacang ya kan? Gitu. Why not? Kenapa kacang? Tak, nggak sih ada pesan-pesan juga nih, mohon bukanya di blur atau apa? Nggak ada. Itu memang dari mereka berdua. Mereka berdua untuk tidak memperlihatkan kepada publik dulu lah gitu. Tapi mereka mendokumentasikan semua. Ada ya. Nanti kalau misalkan sudah gede, mereka itu akan izin ke Selina. Oh. Gitu. Neng, foto kamu banyak nih gitu. Instagram kamu juga udah dibikin. Tapi mau izin dulu, boleh nggak diupload semua foto-foto kalian? Nah, kalau kata Selina, boleh papa, mama, baru mereka akan upload gitu yang aku tahu. Oke, jadi ini keputusan mereka berdua. Betul. Ya. Ya cukup dewasa sih karena ya takutnya kan itu menjadi jejak digital gitu ya. Oke. Nah ini yang kemarin juga nih yang momen seharian diabadikan juga oleh Kang Sule pada ulang tahun Pudel adalah doa dari Kang Sule. Semoga Pudel kalau udah ada niatnya, udah ada jodohnya, disegerakan menikah. Kita lihat dulu video ya berikut ini. Yang khusus umurnya udah masuki 24 tahun. Ya. Nah kalau punya anak perempuan itu was-was terus ya Kang Sule ya. Kalau belum menikah. Kalau udah ada yang benar. Emang udah ada ya? Kalau udah ada kan. Udah tapi belum. Ya kan saya bilang kalau udah ada. Ya kan nggak tanya, tahu. udah ada belum? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu sama yang sebelumnya sekarang. atau mungkin sama yang baru kan kita nggak tahu. Kalau ada yang benar yang serius gitu kan. Toh kita maksudnya ini namanya juga doa ini ya. Pacaran lama juga tetap aja lah gitu. Iya. Teman aku juga pacaran 12 tahun, menikah cuma 4 tahun. Kalau nggak bener mah kan gitu. Tapi kalau misalkan bener mah nikah cepet juga kalau memang dua-duanya niat bener, setara dua-duanya, saling membutuhkan, ya kenapa enggak kan? Kenapa gitu. enggak? Ini kan Kang Sule kalau sama Mahal ini sama Iki itu ada pesan-pesannya gitu ya. Kalau untuk anak perempuan ini pesannya dari Kang Sule sendiri banyak banget. Banyak apa? banget. Apa yang beda? Dalam hal memperhatikan suami, menyiapkan perhatian, harus saling mengisi, banyaklah pokoknya. Oke. Sampai gini. Ketika nanti kamu misalkan udah menikah dengan seorang suami, terus ayah lagi sakit keras, terus kamu tidak diizinin sama suami kamu, tidak boleh datang. Harus nurut sama suami. Harus nurut sama suami. Tapi kan masa iya, itu kan sakit nggak datang kan gitu. Tapi itu hal penting buat perempuan. Nah berarti kan ini sebelum memasuki pernikahan kan milih calonnya dulu nih, iya kan? Itu ada nggak dari Kang Sule nasihatnya buat Puda? Kita mau tanya nih ya kan, Kang Sule nih. 1 sampai 10 nih, kalau dari Kang Sule nih menilai seberapa penting ciri-ciri berikut ini. Bukan seberapa penting ya, kondisi-kondisi seperti ini menurut Kang Sule tuh nilainya berapa ideal harapannya Kang Sule buat si calon mantu. Misalnya 1 sampai 10. Kalau ternyata calon mantunya itu tulang punggung keluarga yang harus juga ngurusin adik-adiknya, buat Kang Sule skornya jadi berapa ini 1 sampai 10? 8 ya. 2 lagi kenapa? Karena kalau 2 lagi jadi 10 gitu ya. Oh harus 10? Enggak juga sih, buat Kang Sule itu 8 ya. Gue bingung kalau misalkan 1 sampai 10 itu. Kalau misalkan dia tulang punggung buat adik-adiknya. Masih ada adik-adiknya juga. Ya saya akan bilang sama Putri, kamu harus mengerti tentang hal itu. Ya. Tapi kalau bisa harus mendukung, mensupport. Harus mensupport. Iya. Oke. Kalau cowoknya ini dapat misalnya calonnya nanti tuh anak yang deket banget sama ibunya gitu. Bagus juga. Enggak bagus juga. Positif negatif semuanya juga. Negatifnya yang harus dipahami oleh Putri. Yang negatifnya dia akan kalau terlalu dekat dengan ibunya juga nanti akan menjadi sebuah perselisihan yang nanti akan membeda-bedakan. Aku lebih menyayangi ibu dibanding kamu. Itu kan banyak hal banget hal itu. Jadi skornya berapa nih? 5 lah. 5. Kalau dia belum punya penghasilan tetap berapa skornya? 2 langsung ya. Kalau bisa sudah mapan. Mau dikasih makan apa anak gua? Betul. Kalau si calon ini pernah punya mantan lebih dari 10. Ya kalau untuk baik melindungi anak saya, kenapa enggak? Itu kan masa lalu. Enggak masalah ya? Iyalah, enggak masalah. Yang penting masa depannya jangan sampai terulang lagi seperti itu kan gitu. Kalau dia adalah tipe yang suka flexing di media sosial, skornya berapa Kang Sule? Berapa ya? Bingung ya. Suka 5 lah, setengah-setengah 5, suka flexing, suka selfie gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau cuma selfie mah. Asal jangan tas ini berapa digit, asal jangan gitu aja lah. 5 jadinya ya, kayak kalau flexing. Agamanya bagus, tapi nanti nggak ngebolehin Pudel kerja, Pudel
ya yang dikerjakan Putri sekarang? Saya sudah bilang sama Putri, kalau suami kamu tidak bolehkan kerja, kamu ikuti kata suami, karena surga kamu bukan ada di ayah, bukan ada di ibu. Kalau sudah menikah ada di suami kamu. Masya Allah. Ya. Jadi kamu berhenti saja selama suami kamu bertanggung jawab. Kalau suruh berhenti dia nggak bertanggung jawab, ya buat apa? Iya, apalagi kembali ke ini tadi ya, poin keberapa yang belum punya penghasilan tetap itu. Dan itu juga sulit sebetulnya. Nah, Kang Sule kan Pudel sekarang kan, kalau dulu kan kita tahu lah ada yang ya netizen lihat itu dekat sama Pudel. Kalau sekarang kan dia lagi di mode private gitu. Iya. Tapi yang teman dekat. Ya saya juga nggak tahu itu nggak cerita juga lah. Tapi dia lagi asik menikmati kesendirian. Putri itu lagi mencoba berkarir lagi di dunia tarik suara. Oh itu. Tadinya kan mau tarik tambang, jangan. Saya bilang itu Agustus, kamu tarik suara aja. Itu kalau itu cuma bisa Agustus gitu ya, tarik tambang ya. Terus kata Putri, enggak, aku tarik tunai aja. Aku juga suka tuh yang tarik tunai. Jadi dari dia nggak pernah kalau soal-soal cowok gitu nggak nyaman situ cerita atau gimana gini, biasanya? Aku bilang sama anak-anak semua, kamu kalau punya masalah sama siapapun, selama kamu bisa membereskan masalah itu, jangan bilang ke ayah. Makanya tidak semuanya tidak pernah berbicara itu. Tapi pernah ada di titik momen yang berat banget baru bicara sampai dia nangis gitu. Dan saya sebagai orang tua hanya cuma ya menenangkan lah. Biasanya kalau boleh tahu nih masalah-masalah apa sih yang sebetulnya Kang Sule sebagai seorang ayah tuh jadi lebih-lebih gitu emosinya atau rasa khawatirnya tuh apa? Pernah dulu dia sebelum dia tuh udah 2 kali pacaran kalau nggak salah ya. Saya sudah bilang sama dia, kamu sanggup nggak melayani dia? Dia tuh seperti ini. Feeling saya itu kan selalu benar gitu ya. Maksudnya ya bukan apa-apa. Maksudnya ini kayaknya ini kurang ini deh teh. Tapi saya tuh tidak pernah. Kamu jangan sama ini, tidak pernah. Kamu rasain dulu. Nah setelah merasakan baru dia curhat, menangis. Nah ya udah sekarang mah udah ngerasain kan gitu. Tapi sebagai orang tua tuh rasanya gimana gitu ya, nggak pengen melarang tapi sebenarnya ada kekhawatiran. Ya kalau kekhawatiran pastilah, semua juga pasti ada lah. Kenapa nggak pengen melarang Kang Sule? Ya dia kan punya kebahagiaan, sekalipun siapa itu orangnya, kalau dianya bahagia dengan orang itu dan orang itunya juga cintanya benar sama dia ya, ngapain kita larang-larang walaupun kita nggak suka kan? Gitu Kang Sule ya? Iya. Jadi semua didoain aja? Didoain aja yang baik-baik. Yang berikut adalah postingan Kang Sule nih, kemarin juga ada kabar duka ya, adik bungsunya Kang Sule meninggal. Iya, adik bungsu. Turut berduka ya Kang? Ya. Ini Kang Sule juga salah satu yang Kang Sule tulis adalah terima kasih untuk amanah yang dipercaya. Kalau boleh tahu amanah apa gitu yang? Yang pertama dia yang ngurus emak, terus yang kedua usaha saya kan banyak lah di Cimahi. Jadi yang ngurus ya dia lah, dia sudah bisa memegang kepercayaan dari semua lah gitu. Ini kan masih muda, lebih muda dari Kang Sule. Betul, ya? betul. Meninggal karena sakit kalau boleh tahu atau? Komplikasi sih dia itu, jadi memang anaknya susah dikasih tahu lah. Diabetes, terus ada darah tinggi juga. Yang terakhir serangan jantung. Kang Sule seberapa dekat dengan adik bungsu ini? Ya dekat banget lah, apa-apa dia yang ngurusin. Kalau saya lagi ke Cimahi itu, ya dia semua yang ngurusin. Mau makan, mau apa dia itu. Makanya ya sangat kehilangan lah. Sangat kehilangan. Terus apa yang Kang Sule paling ingat juga dari adik bungsu ini gitu, yang itu akan menjadi sesuatu yang Kang Sule kangen? Dia tuh orangnya, saya banyak belajar dari dia. Dia tidak pernah apapun masalahnya di keluarga dia kan tulang punggung juga lah. Dia tidak pernah menjelekan siapapun lah, intinya itu. Dia tertutup banget untuk keluarga gitu. Jadi tidak kan adalah kalau misalkan orang lain, jangankan ade lah, orang lain aja bisa keluarga gua gini bla bla bla. Nah dia tuh orangnya sama sekali diem gitu. Sekalipun dia butuh apa gitu, dia pinjam. Gitu loh. Pinjam dia tuh. Nggak pernah ngomong minta? Enggak. Ke Kang Sule gitu nggak pernah? Enggak, dia pinjem. Kayak misalkan, Ang pinjem duit mau ini si Neng mau ganti mobil, jadi mau beli mobil. Akan dikembalikan gitu? Bukan nanti minta. Akan dikembalikan. Udah nggak usah pinjem, udah nih bawa mobil, saya kasih mobil. Gitu. Kayak
gitu. Ada nggak sesuatu yang sebenarnya Kang Sule masih ingin lakukan bersama adiknya Kang Sule ini, tapi Ya belum banyak hal. Kemarin tuh kan kita bikin beberapa toko gitu, terus dia tuh happy, seneng, wah alhamdulillah ya, gaji aku naik nih, dia bilang gitu. Ya alhamdulillah, makanya kita bikin lagi gitu. Terus banyak rencana yang mungkin nanti kita belakang kita bikin ya, di situ kan di dekat rumah ya di situ. Ya yang ngurus dia lah. Dia yang paling ngurus emak juga lah, terutama itu. Nah, Sule, nanti kita ngobrol lagi. Siap. Berikut ini ada ini artis muda konten kreator Zoe Levan. Kemarin dia tuh lagi ada berseteru dengan manajer yang juga temennya gitu, dan ini tampaknya cukup memukul mentalnya gitu, karena dia ngerasa dia tidak melanggar apapun, tapi kenapa dia bahkan harus dikasus hukumkan dan ada tuntutan sampai 100 juta rupiah. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya Zoe Levana berikut ini. Dengan Zoe, apa kabar Zoe? Baik, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita lihat ya ke Google Me dulu, apa sih yang dicari orang pertama kalau ada nama Zoe Levana? Yang pertama itu adalah siapa? Wah, kamu kayak banyak banget yang kamu cobain ya gitu ya. Iya, konten kreator, iya, kemudian juga acting, iya, apa segala macam. Tapi padahal benar bahwa cita-cita kamu yang utama itu sebenarnya pengen jadi penyanyi. Iya. Kakak tahu ya? Tahu. Konten kreator ini karena sebenarnya ingin supaya menaikkan karya-karya kamu. Kakak tahu ya? Tahu banget. Ngeri banget. Ini risetnya keren nih. Kreatifnya, wow. Iya, benar banget. Jadi dari semua yang kamu jalanin sekarang ini, yang akhirnya kamu enjoy yang mana? Sebenarnya dari semua yang aku jalanin ini, jujur ya kak ya, aku enjoy semuanya. Kamu enjoy semuanya? Aku enjoy semuanya, tapi yang aku pengen tonjolin sebenarnya nyanyinya aku. Karena dari kecil pengen jadi penyanyi. Dari kecil memang pengen jadi penyanyi. Kamu cerita dulu, kamu punya trauma juga waktu sekolah, zaman sekolah, karena kamu mengalami pembulian gitu ya. Kamu dianggap gak ada sama teman-teman. Iya. Dan itu menjadi salah satu apa istilahnya, dendam untuk akan membalasnya dengan bentuk karya dan kesuksesan. Benar. Itu betul. Yes, benar. Trauma apa sih yang masih sekarang tuh masih mungkin berasa dari kejadian masa lampau itu? Maybe kalau trauma sih bukan bentuk trauma ya, lebih ke sekarang kalau misalnya mau berteman dengan orang atau mau ngobrol bareng orang gitu, mau open up gitu, jadinya lebih harus hati-hati. Jadi kayak lebih belajar aja kalau misalnya mau ngobrol sama orang gitu, atau kayak mau berteman sama orang itu jangan terlalu open up, terlalu too much gitu. If you open up too easily, takutnya nanti bisa di backstab gitu, takutnya sih. Nah, kejadian yang terakhir ya, kamu kan sempat dilaporkan nih, gitu ya, One Prestasi, bahkan ada tuntutan sampai 100 juta rupiah oleh manajemen kamu. Itu benar. Which is manajemen kamu ini adalah teman kamu. Bagaimana kejadian ini mempengaruhi kamu secara mental? Karena kemarin waktu press conference pun kamu sampai sedih banget gitu. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.